Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zafira dengan NIM 19043125. Baiklah, pada kesempatan sekarang ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu storytelling dengan mata kuliah seminar akuntansi sektor publik, di mana artikel 11 yaitu yang berjudul From Rhetoric to Publish the Case of Pencil Local Government Reforms, atau retorika ke praktek studi kasus pada pemerintah daerah Spanyol reformasi. Nah, pada artikel 11 ini, di mana tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi manajemen kinerja apa yang diterapkan dalam praktik di pemerintah daerah Spanyol dan apakah akan mengarah pada peningkatan dalam manajemen dan akuntabilitas publik. Selain itu, juga dapat menganalisis kegunaan pelaporan kinerja dengan membandingkan pelaporan keuangan akrual, di mana hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar entitas yang telah memperkenalkan indikator kinerja tidak menggunakannya untuk pengambilan keputusan atau akuntabilitas. Nah, setelah terjadinya pada 2 dekade terakhir di mana reformasi sistem keuangan dan juga manajemen, di mana pihak direktur keuangan masih menganggap bahwa pelaporan anggaran merupakan salah satu yang paling berguna pada dasarnya, sebab dengan adanya hal tersebut dapat pengendalian dan juga pengeluaran yang masih didasarkan pada anggaran. Namun di Spanyol terdapatnya beberapa badan-badan institusional yang akan mencoba untuk memadukan dan juga mempromosikan sistem manajemen kinerjanya. Selain itu, Komite Akuntansi Sektor Publik Spanyol tidak hanya mengikuti kecenderungan dan juga integritas internasional atau GSB pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa perkembangan yang sangat baru dalam kerangka Spanyol, di mana belum banyaknya kemajuan di tahun-tahun sebelumnya dalam sistem manajemen kinerja. Nah, sebelumnya reformasi ini di mana adanya indikator-indikator kinerja yang tidak bersifat wajib dan juga beberapa perintah daerah yang menggunakan secara sukarela. Dengan adanya penerapan sistem penganggaran akrual, maka sistem manajemen kinerja akan berorientasi pada hasil dan juga penganggaran kinerja di mana pada daerah Spanyol. Nah, pada 2 dekade terakhir di daerah Spanyol terjadinya hal yang menandai reformasi di sektor publik, di mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya publik serta akuntabilitas dan juga partisipasi demokratis berdasarkan pada Undang-Undang Umum Anggaran yang menyatakan bahwa adanya prinsip-prinsip ekonomi yang lebih efisien dan juga efektif harus menjadi landasan oleh pihak manajemen publik. Dengan adanya penerapan akuntansi biaya yang tidak menjelaskan penggunaan pelaporan kinerja dan juga entitas yang telah memperkenalkan akuntansi biaya yang tidak menganggap informasi tersebut lebih berguna daripada entitas yang belum menerapkan akuntansi biaya. Banyaknya studi empiris yang telah menganalisis beberapa persiapan dan juga kegunaan ukuran kinerja untuk pengambilan keputusan pihak manajemen dan juga penggunaan yang dibuat oleh manajer. Sementara itu terdapatnya beberapa hal yang lain, yaitu seperti halnya dalam hal menganalisis dan juga pengungkapan pelaporan kinerja untuk tujuan akuntabilitas. Namun di sisi lain terdapatnya beberapa tujuan, yaitu adanya tujuan dalam hal penerapan manajemen kinerja di pemerintah daerah Spanyol untuk mengidentifikasi perbaikan yang dihasilkan dari manajemen kinerja dan juga indikator kinerja, yang dimana hal tersebut dilakukan melalui kuesioner, di mana kuesioner tersebut akan dikirimkan kepada direktur keuangan pemerintah daerah dan meminta kepada pihak tersebut untuk memberikan kuesioner yang telah diserahkan kepada manajer umum pemerintah daerah dalam hal untuk penilaian. Selain itu, manajemen kinerja juga bertugas dalam menentukan strategi dan juga tujuan yang ingin mereka capai untuk memenuhi kebutuhan.
Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka pemerintah daerah dapat mengadopsi beberapa proses manajemen yang berorientasi pada kualitas yang akan mengacu pada kriteria yang akan diusulkan oleh beberapa ahli. Salah satunya menurut Bukret pada tahun 1993 yang mengevaluasi beberapa sistem ukuran kinerja yang dapat melihat bahwa adanya indikator yang memiliki sedikit kegunaan fungsional. Selain itu, ada juga menurut pendapat Hardy pada tahun 2005 yang akan mengidentifikasi 4 kemungkinan jenis hubungan, di antaranya pertama adanya peningkatan dan juga inovasi yang mengikuti konseptualisasi ini yang akan mencoba menetapkan situasi dalam konteks Spanyol, di mana artinya sendiri bahwa hal tersebut telah digunakan dalam menganalisis klaster atau teknik yang mengelompokkan kasus dalam penelitian sesuai dengan karakteristik manajemen kinerja yang digunakan dan dapat dimanfaatkan serta dirasakan oleh direktur keuangan dari penerapan hal tersebut. Baiklah, sekian storytelling saya terhadap artikel 11. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.